Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Belakangan ini, perhatian dunia tersedot ke satu poros krisis yang kian membara, Timur Tengah. Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, disusul serangan balasan dari Teheran, telah mengguncang kawasan secara luas. Negara-negara Teluk yang selama ini tampak kokoh, aman dan kaya raya, kini ikut merasakan getaran konflik. Uni Emirat Arab menjadi salah satu yang terdampak. Di Dubai, rasa aman yang selama ini dijual sebagai bagian dari kemewahan mendadak retak. Pada 1 Maret 2026, serangan Iran dan puing-puing intersepsi pertahanan udara dilaporkan merusak sejumlah titik ikonik, termasuk area Palm Jumeirah. Sementara pada 16 Maret 2026, serangan drone di sekitar Bandara Internasional Dubai memicu kebakaran tangki bahan bakar dan sempat mengganggu operasi penerbangan. Kalau berbicara tentang Uni Emirat Arab, Emirat mana yang pertama kali muncul di benak banyak orang? Bukan Abu Dhabi, sang kakak tertua yang paling kaya minyak, melainkan Dubai. Selama bertahun-tahun, Dubai membangun citra sebagai panggung kemewahan tanpa batas. Gedung pencakar langit yang menembus awan, hotel-hotel ultra mewah, pusat belanja raksasa, pulau buatan dan atraksi-atraksi yang sengaja dirancang agar dunia terus memandangnya dengan takjub. Kota ini seolah ingin menyampaikan satu pesan sederhana. Di sini, yang mustahil pun bisa dibeli. Namun di balik semua itu, Dubai juga menyimpan pertanyaan yang jauh lebih gelap. Siapa yang sebenarnya membangun kota ini? Dengan harga apa dan sampai kapan modal kemewahan seperti ini bisa bertahan? Kota yang menjual keajaiban. Dubai memang pandai membangun mitos tentang dirinya sendiri. Burj Khalifa yang diresmikan pada 4 Januari 2010 menjadi bangunan tertinggi dunia dan simbol paling mencolok dari ambisi kota ini. Menara itu awalnya bernama Burj Dubai, tetapi kemudian diganti menjadi Burj Khalifa sebagai kehormatan kepada Sheikh Khalifah bin Zayed Al Nahyan dari Abu Dhabi setelah emirat tetangganya membantu menopang Dubai saat krisis utang. Jauh sebelum itu, Dubai lebih dulu membangun Burj Al Arab, hotel yang dibuka pada Desember 1999 dan dipasarkan sebagai lambang kemewahan kelas ekstrim. Lalu menyusul Palm Jumeirah, pulau reklamasi berbentuk pohon palem yang mulai dikembangkan pada awal 2000-an dan menjadi salah satu ikon visual Dubai yang paling terkenal di dunia. Pada Januari 2018, Dubai kembali menambah daftar landmarknya dengan membuka Dubai Farm untuk publik, sebuah struktur raksasa berbentuk bingkai emas yang sejak awal dirancang bukan semata sebagai bangunan, tetapi sebagai objek visual yang mudah dipotret, dibagikan dan dipuja. Yang membuat Dubai berbeda bukan hanya banyaknya proyek besar, melainkan cara kota ini memburu status yang pertama atau yang terbesar. Filosofi itu sangat erat dengan kepemimpinan Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, penguasa Dubai saat ini, yang selama bertahun-tahun menjadikan pembangunan spektakuler sebagai alat politik, ekonomi, dan citra global. Bagi Dubai, keajaiban bukan sekadar ornamen, keajaiban adalah strategi. Bukan kota minyak seperti yang dibayangkan banyak orang. Banyak orang mengira kemewahan Dubai dibangun semata-mata dari minyak. Padahal, kenyataannya lebih rumit. Dubai memang pernah menikmati ledakan pendapatan dari minyak setelah penemuan cadangan pada era 1960-an. Tetapi cadangan itu jauh lebih kecil dibanding Abu Dhabi. Abu Dhabi menguasai porsi terbesar cadangan minyak Uni Emirat Arab. Sedangkan Dubai sejak awal sadar bahwa minyak tidak cukup untuk menjamin masa depannya dalam jangka panjang. Itu sebabnya para pemimpinnya memilih jalan berbeda, memakai uang minyak sebagai modal awal untuk membangun kota jasa global yang bertumpu pada perdagangan, penerbangan, keuangan, properti dan pariwisata. Bahkan, berbagai sumber menjelaskan bahwa ekonomi Dubai saat ini sudah sangat didominasi sektor non-migas dan kontribusi minyak terhadap PDB-nya tinggal sangat kecil. Secara geografis, langkah itu memang masuk akal. Dubai terletak di simpul strategis antara Asia, Afrika, dan Eropa. Sejak abad ke-19, kota ini sudah berkembang sebagai pelabuhan dagang regional di bawah pengaruh dan perlindungan Inggris.
Ketika Inggris meninggalkan kawasan Teluk dan Uni Emirat Arab dibentuk pada 2 Desember 1971, Dubai masuk sebagai salah satu anggota pendiri federasi tersebut. Ras Al Khaimah kemudian bergabung pada Februari 1972. Sejak saat itu, roda Dubai berputar sangat cepat. Dari kampung pesisir yang dulu hidup dari penyelaman mutiara dan perdagangan kecil, ia menjelma menjadi kota global dengan populasi hampir 4 juta jiwa. Data terbaru yang dirujuk berbagai laporan berbasis Dubai Statistics Center menunjukkan bahwa populasi Dubai pada 2025 telah mendekati atau menembus 4 juta penduduk dan mayoritas sangat besar adalah warga asing. Fondasi yang berkilau tetapi tidak selalu kokoh. Disinilah kisah Dubai mulai terasa paradoksal. Dari luar, kota ini tampak seperti bukti kejayaan modernitas. Namun dari dalam, model ekonominya sangat bergantung pada sektor yang rentan guncangan, properti, pariwisata, keuangan dan arus modal global. Ketika krisis keuangan dunia 2008 meledak, kelemahan itu terbuka lebar. Pada 25 November 2009, Dubai mengumumkan restrukturisasi utang Dubai World dan meminta penangguhan pembayaran kewajiban besar, memicu kepanikan di pasar global. Abu Dhabi kemudian turun tangan membantu, dan dari situlah salah satu momen paling simbolik dalam sejarah modern Dubai tercipta. Burj Dubai berganti nama menjadi Burj Khalifa. Krisis itu semestinya menjadi alarm, namun Dubai tidak mundur. Ia justru terus melaju dengan keyakinan bahwa satu-satunya cara bertahan adalah tetap tampak besar, terus bergerak, terus membangun, dan terus memikat modal dunia. Palem Jebel Ali yang sempat lama terbengkalai setelah krisis, bahkan diumumkan kembali melalui master plan baru pada 31 Mei 2023. Ini menunjukkan bahwa logika dasar Dubai belum berubah. Proyek spektakuler tetap dipandang sebagai mesin masa depan. Kebebasan yang menarik modal sekaligus mengundang bayangan gelap. Salah satu kunci sukses Dubai adalah kemampuannya menjual kebebasan ekonomi. Selama bertahun-tahun, kota ini memasarkan diri sebagai surga bisnis, birokrasi ringan, kepemilikan asing yang lebih fleksibel, kawasan bebas, dan pajak yang sangat rendah. Pemerintah UAE mengumumkan pengenaan pajak badan federal mulai berlaku untuk tahun keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Juni 2023 dengan tarif 0% untuk laba kena pajak hingga 375.000 dirham dan 9% di atas ambang itu. Bahkan setelah perubahan ini, rezim pajak Dubai tetap tergolong sangat ringan dibanding banyak yurisdiksi lain. Kebijakan ini berhasil menarik perusahaan-perusahaan multinasional dan aliran modal dari berbagai penjuru dunia. Tetapi daya tarik yang sama juga menghadirkan risiko reputasi. Ketika uang datang terlalu mudah dan pengawasan tidak selalu seketat pusat keuangan tradisional, ruang untuk pencucian uang, penyamaran aset dan aktivitas abu-abu ikut membesar. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah ramuan Olorunwa Abbas atau Hus Pupi, figur flamboyan nasional Nigeria yang tinggal di Dubai dan memamerkan gaya hidup mewah di media sosial sebelum akhirnya ditangkap di Dubai pada Juni 2020 dan divonis di Amerika Serikat pada 7 November 2022 dalam kasus pencucian uang terkait penipuan cyber lintas negara. Karena itu, citra Dubai sebagai kota bebas sering memiliki dua wajah. Di satu sisi, ia adalah magnet bagi bisnis legal global. Di sisi lain, reputasinya berulang kali tersentuh oleh tuduhan bahwa sistemnya terlalu ramah terhadap uang yang asal-usulnya samar. Ini bukan sekedar soal kriminalitas, tetapi soal desain kota itu sendiri. Semakin longgar gerbang yang dibuka bagi modal, semakin besar pula risiko yang ikut masuk bersamanya. Kilau di atas, keringat dan luka di bawah. Bagian paling gelap dari kisah Dubai bukan terletak pada gedung-gedungnya, melainkan pada tenaga kerja yang membuat semua itu berdiri. Selama bertahun-tahun, investigasi media dan laporan organisasi hak asasi manusia menyoroti kondisi pekerja migran di Uni Emirat Arab, mulai dari upah yang tidak dibayar, biaya perekrutan ilegal, penyitaan paspor, sampai relasi kerja yang sangat timpang. Human Rights Watch dalam laporan 2024 dan 2025 menyebut bahwa pekerja migran di UAE masih menghadapi pelanggaran luas,
termasuk paspor confiscation, wage theft, dan biaya perekrutan yang membuat sebagian dari mereka terjebak dalam situasi yang dapat mengarah pada kerja paksa. UIE juga disebut belum memiliki upah minimum non-diskriminatif dan tetap melarang serikat pekerja independen. Secara resmi, pemerintah UIE menyatakan bahwa pungutan biaya rekrutmen kepada pekerja adalah ilegal dan penyitaan paspor juga dilarang. Namun masalahnya bukan semata apa yang tertulis di atas kertas, melainkan bagaimana praktek di lapangan berlangsung. Kesenjangan kekuasaan antara majikan, agen dan pekerja asing masih menjadi persoalan serius. Bahkan ketika sejumlah reformasi diperkenalkan, banyak pemerhati HAM menilai akar masalahnya belum sepenuhnya dicabut. Narasi tentang buruh migran di Dubai menjadi sangat terkenal setelah jurnalis Inggris Johan Hari menerbitkan artikel The Dark Side of Dubai pada 7 April 2009. Dalam laporan itu, ia menggambarkan sebuah kota yang dibangun di atas tenaga kerja murah dan relasi kerja yang keras, dengan kisah-kisah para pekerja Asia Selatan yang datang karena iming-iming kesejahteraan, lalu mendapati realitas yang jauh lebih pahit. Artikel itu menjadi salah satu teks paling berpengaruh dalam membentuk persepsi global tentang sisi gelap Dubai. Itulah sebabnya, ketika orang melihat Burj Khalifa, hotel-hotel mewah, bandara modern, dan pulau reklamasi yang memesona, ada pertanyaan moral yang terus membuntutinya. Berapa banyak keringat, berapa banyak uang, dan berapa banyak hidup yang terkunci di balik setiap beton yang mengeras? Keajaiban yang juga menyisakan luka lingkungan. Dubai bukan hanya menghadapi kritik sosial, tetapi juga kritik ekologis. Proyek-proyek reklamasi seperti Palem Jumeirah sejak lama menuai perdebatan tentang dampaknya terhadap sirkulasi air dan kualitas lingkungan pesisir. Kajian ilmiah yang terbit pada 2022 menilai pembangunan Palem Jumeirah berdampak pada kualitas air dan temperatur permukaan di sekitarnya, menguatkan kritik lama bahwa proyek-proyek seperti ini tidak sepenuhnya bebas dari konsekuensi ekologis. Ironi ini mencapai puncak simboliknya ketika Dubai menjadi tuan rumah COP28, konferensi iklim PBB yang berlangsung pada 30 November hingga 13 Desember 2023. Konferensi itu dipimpin oleh Sultan Ahmed Al Jaber yang juga menjabat sebagai kepala ADNOC, perusahaan minyak nasional Abu Dhabi. Penunjukan tersebut memicu kritik luas karena banyak pihak memandangnya sebagai lambang kontradiksi tajam. Konferensi global untuk menahan emisi dipimpin oleh tokoh yang juga berada di jantung industri hidrokarbon. Dubai memang ahli menjual narasi masa depan, tetapi masa depan yang ditawarkannya sering berdiri di atas konsumsi energi sangat tinggi, desalinasi air laut, pendinginan masif, lanskap hijau artifisial, dan gaya hidup kota gurun yang secara alami tidak pernah murah bagi lingkungan. 3 Dubai dalam satu kota. Untuk memahami Dubai, kita harus melihat bahwa kota ini tidak benar-benar hidup sebagai satu dunia. Ia lebih mirip 3 dunia yang berbentuk di lokasi yang sama. Dunia pertama adalah dunia elit global, bankir, eksekutif, investor, konsultan, figur, media, dan orang-orang kaya yang datang untuk pajak rendah, keamanan, fasilitas, premium, dan gaya hidup kosmopolitan. Bagi mereka, Dubai adalah panggung yang nyaris sempurna. Dunia kedua adalah dunia pekerja migran, para buruh bangunan, sopir, petugas kebersihan, pengasuh, pekerja layanan, dan tenaga kasar lain yang jumlahnya sangat besar, tetapi wajahnya nyaris tak pernah menjadi bagian dari promosi resmi kota. Mereka adalah tulang punggung yang justru sering dihapus dari foto. Dunia ketiga adalah warga negara Emirat sendiri, kelompok yang jumlahnya jauh lebih kecil tetapi menikmati perlindungan, tunjangan, dan posisi sosial politik yang jauh lebih kuat dibanding mayoritas penduduk asing. Komposisi penduduk Dubai yang didominasi ekspatriat membuat stratifikasi ini menjadi sangat tajam. Inilah sebabnya Dubai sering terasa memesona sekaligus ganjil. Semua orang berada di kota yang sama, tetapi tidak hidup dalam realitas yang sama. Perang Iran membuka retakan yang selama ini disembunyikan. Selama bertahun-tahun, salah satu komoditas paling mahal yang dijual Dubai bukan hanya kemewahan, melainkan rasa aman. Ia menawarkan citra bahwa di tengah kawasan yang penuh gejolak,
Dubai adalah pulau stabilitas, tempat uang aman, bisnis nyaman, wisatawan tenang, dan orang kaya bisa hidup tanpa harus memikirkan perang. Namun eskalasi konflik terbaru di Timur Tengah telah memukul jantung narasi itu. Reuters melaporkan bahwa pada 1 Maret 2026, serangan Iran dan puing-puing hasil intersepsi mengguncang suasana tenang Dubai, memicu kepanikan belanja, antrian di SPBU, dan rasa tak percaya di kalangan warga. Pada hari yang sama, kerusakan juga dilaporkan terjadi di Palam Jumairah, Burj Al Arab, dan area bandara Dubai. Lalu pada 16 Maret 2026, serangan drone di sekitar Bandara Internasional Dubai kembali memicu kebakaran dan gangguan penerbangan, memperlihatkan bahwa Dubai tidak kebal terhadap limpahan perang kawasan. Di titik inilah semua kontradiksi Dubai terasa begitu telanjang. Kota yang dibangun untuk memamerkan kemenangan atas geografi, sejarah, dan keterbatasan manusia mendadak harus berhadapan dengan satu kenyataan kuno yang tak bisa dibeli: perang. Sebagus apapun pencitraannya, Dubai tetap berada di Timur Tengah. Dan sejauh apapun ia membangun jarak psikologis dari konflik kawasan, letak geografisnya tidak pernah berubah. Kesimpulan, Dubai, keajaiban yang tak pernah selesai membayar harga. Dubai adalah salah satu eksperimen kota paling menakjubkan dalam sejarah modern. Ia lahir dari gurun, tumbuh cepat dengan uang minyak, lalu melompat menjadi pusat perdagangan, pariwisata, penerbangan, dan keuangan global. Ia berhasil membuat dunia percaya bahwa masa depan bisa dibangun secara instan selama ada cukup keberanian, cukup uang, dan cukup beton. Tetapi Dubai juga mengajarkan sisi lain dari modernitas, bahwa kemewahan sering berdiri di atas ketimpangan, bahwa citra global bisa dibangun sambil menutupi luka sosial, dan bahwa kota yang tampak seperti surga pun bisa menyimpan lapisan-lapisan penderitaan yang tak kasat mata. Kritik terhadap perlakuan terhadap pekerja migran, paradoks ekologis, reputasi sebagai tempat singgah uang gelap, serta ketergantungan pada stabilitas regional menunjukkan bahwa fondasi Dubai tidak sesederhana kilau yang dipamerkannya. Kini, ketika perang Iran mengguncang kawasan dan retakan mulai terlihat bahkan di jantung kota para sultan itu, pertanyaan besar kembali muncul. Apakah Dubai akan tetap menjadi simbol kemenangan manusia atas gurun, atau justru menjadi bukti bahwa kemewahan paling megah pun tetap rapuh ketika sejarah, politik, dan kenyataan datang mengetuk pintunya? Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.